Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Komarudin Soleh selaku dosen utama eh, dan Ibu Ira Wahyuni selaku asisten dosen pada mata kuliah Kapita Selekta Dakwah. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, ada Hafiz Ismail, Hidayah Safira Mukti, Novianti Nuramdani, Putri Kasirianti, dan Sohari Palaga Wajah. Izin mempresentasikan sebuah materi yang yang bertemakan sabar dan berjuang demi dakwah. Mungkin langsung saja kepada pendahuluan. Nah, dalam era globalisasi, dakwah menghadapi menghadapi tantangan kompleks. Sabar dan berjuang adalah kunci pentingnya, yang di dalamnya terdapat nilai penting kesabaran, ketenangan mental, dan perjuangan fisik serta spiritual. Dalam hal ini juga Al-Quran menekankan pentingnya sabar dan keyakinan dalam menghadapi cobaan. Dari segi teknis metode dakwah adaptif perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggirkan, dan kelompok yang masih asing dalam fakir ilmu akan keislaman. Tantangan saat ini termasuk perbedaan pandangan, paham radikal, dan media sosial memerlukan pendekatan bijaksana untuk mencapai tujuan. Mungkin langsung saja kepada submateri yang ada. Yang pertama ada pengertian sabar dan berjuang. Nah, di sini ada sabar. Sabar secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti antara lain menahan, menanggung, dan konsisten. Menurut Louis Maklub, kata sabaro juga mencakup arti berani, kuat mental, dan menampakkan diri. Ibnu Faris menyebutkan bahwa sabar juga bisa merujuk pada kekokohan jiwa seperti batu, konsistensi, dan menunggu. Terdapat pula turunan kata sabaro, seperti sabaro, yang menunjukkan peningkatan intensitas. Sabar secara terminologi didefinisikan secara beragam oleh para ulama. Nah, beragamnya definisi tentang sabar diakibatkan oleh perbedaan cara pandang mereka dalam memahami sabar di dalam Al-Quran gitu. Nah, sabar ini banyak sekali jenisnya gitu. Mungkin ketika kita berpuasa itu adalah sabar juga, karena kita menahan makan, menahan lapar, menahan haus ya, dan menahan hawa nafsu, itu yang paling pentingnya juga gitu. Itu adalah salah satu sabar. Nah, selanjutnya di sini ada berjuang. Berjuang atau dalam Islam biasanya disebut dengan jihad. Jihad ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dikarenakan keutamaan jihad banyak sekali tertera dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai puncak amalan gitu. Nah, di sini ada pengertian jihad atau berjuang secara etimologi. Nah, jihad artinya berjuang atau perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh menurut Burhanuddin 2015. Atau dengan kata lain, jihad adalah pengarahan maupun perbuatan dalam peperangan. Kata jihad atau juhud artinya kekuatan, kekuasaan, atau kesanggupan. Ia juga bisa berarti musyakoh, kesukaran atau kesulitan. Nah, sedangkan secara terminologi, jihad adalah memerangi kaum kafirin yang memerangi Islam dan umat Islam dalam rangka menegakkan kalimat Allah dalam Ramadan 2014. Nah, secara keseluruhan, jihad adalah sebuah term yang memiliki dua pengertian, yaitu pengertian khusus dan pengertian umum. Yang dimaksud jihad dengan pengertian khusus adalah sebagaimana terminologi jihad menurut para ulama fikih, yaitu memerangi orang kafir dalam rangka menjaga dan mempertahankan agama serta
meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Nah, ketika kita menyebarkan dakwah gitu, menyebarkan pesan-pesan Islam atau yang berhubungan dengan agama itu adalah sebuah jihad karena kita memperjuangkan agama kita untuk Allah gitu. Nah, oke. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Kepada Hafiz dipersilahkan. Tentang sabar secara sains modern dan Al-Quran. Nah, dalam perspektif sains modern, sabar sering dikaitkan dengan kontrol emosi, pengendalian diri, dan kemampuan untuk menangani stres. Ini bisa dikatakan ada pendekatan juga secara psikologis. Dan berhubungan juga dengan reaksi fisik dalam tubuh, seperti penurunan kadar hormon stres ketika seseorang mampu mengelola emosinya dengan baik. Nah, adapun sabar dalam perspektif Al-Quran, yaitu ditekankan sebagai salah satu kualitas yang sangat dihargai dalam agama Islam. Sabar dalam Al-Quran tidak hanya berarti menahan diri dari kemarahan atau kesabaran dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga mencakup kesabaran dalam menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, sabar adalah tindakan yang penuh pahala dan mendatangkan keberkahan. Baik, selanjutnya. Adapun ayat Al-Quran tentang sabar dan berjuang dalam dakwah, qul ya ibadillahi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadillahi, qul qul ya ibadi ladzina amanu taqullaha rabbakum lilladzi ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa aradullaha wa ardullahi wasi'atan innama yuwaffa yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, orang-orang yang berbuat baik di sini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas, sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar dan dilatih pada persilahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Hafiz. Mungkin dalam penjelasan ayat Al-Quran ini akan dijelaskan oleh Soharipal Lagawaja. Kepada Soharipal dipersilahkan. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya kita berbicara mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang sabar dan berjuang dalam berdakwah gitu. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Hafiz. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak ayat Al-Quran yang menegaskan tentang pentingnya sabar dalam kita berdakwah gitu. Sampai-sampai teman-teman dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwasanya kedudukan sabar itu ibarat seperti kepala pada badan gitu. Kalau kita berdakwah tapi tidak sabar, maka itu bukan dikatakan sebagai kita berdakwah gitu. Artinya kalau kita berdakwah pasti banyak tantangan, hambatan yang kita rasakan, kita hadapi. Itu sampai-sampai dalam Al-Quran Allah katakan, fasbir sabran jamilah. Nabi Muhammad aja disuruh Allah untuk sabar dengan sabar yang baik gitu. Ini berikut teman-teman kita akan mengkaji ya beberapa ayat, diantaranya sabar, berbicara sabar artinya kita berbicara keyakinan. Yang pertama dalam Al-Quran surah As-Sajadah surah ke-32 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna minhum
a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Quran surah As-Sajdah ayat 24. Yang kedua, sabar dikatakan sebagai bersyukur gitu. Dalam Al-Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat ke-5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang banyak bersabar dan bersyukur. Quran surah Ibrahim ayat ke-5. Dan yang ketiga, sabar juga dikatakan sebagai sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Dan yang keempat, sabar juga dikatakan sebagai tawakal, terdapat dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan semata mereka bertawakal. Quran surah An-Nahl ayat ke-42. Alhamdulillah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Soripal yang telah membacakan materinya. Mungkin selanjutnya ada materi terkait metode dakwah yang akan dipaparkan oleh Putri Kacihrianti. Kepadanya dipersilakan. Yang selanjutnya, metode dakwah. Dakwah adalah mengajak manusia ke dalam Islam, memperbaiki citranya dan membantah musuh-musuh Islam dengan cara yang baik, melarang kebalikannya berupa perbuatan kufur dan syirik, beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Adapun dalam hal bentuk dakwah ada yang namanya mufasalah yang artinya secara terperinci, seperti yang dilakukan ulama yang mengerti ajaran Islam secara terperinci. Dalam pembahasan saat ini, kita akan membahas tentang metode dakwah Rasulullah, metode dakwah kontemporer, dan metode dakwah akulturasi. Yang pertama, metode dakwah Rasulullah. Metode dan strategi dakwah yang dilakukan berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya. Dan juga dakwah sebagai strategi dan negosiasi ini sangat erat dengan budaya setempat. Salah satu strategi dan metode dakwah yang dilancarkan oleh Rasulullah sebagai berikut. Dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah ingin menulis surat ke Raja Romawi, para sahabat berkata, sesungguhnya mereka orang-orang Romawi tidak akan menerima dan membaca surat kecuali surat yang berstempel. Anas berkata, maka Rasulullah pun membuat cincin dari perak seolah-olah aku melihat putihnya perak tersebut di tangan Rasulullah. Stempel tersebut tertulis Muhammad Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberi pesan singkat kepada kita umat Islam untuk melanjutkan risalah dakwah sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Muhammad SAW. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Putri Kacihrianti yang telah memaparkan metode dakwah dan metode dakwah Rasulullah. Untuk selanjutnya ada metode dakwah kontemporer yang akan dipaparkan oleh Hidayah Safira. Kepada Teh Hidayah Safira dipersilahkan. Metode dakwah kontemporer. Praktek dakwah telah
terus berlanjut dari generasi ke generasi dengan prinsip inti yang tetap tidak berubah. Meskipun demikian, secara teknis, metode dan strategi dakwah saat ini lebih cenderung mengikuti perkembangan zaman dalam konteks global saat ini. Fenomena dakwah menjadi semakin menarik untuk dipelajari dan sebagai hasilnya metode dakwah telah disesuaikan dengan zaman. Di beberapa daerah yang memiliki keragaman aliran teologis dan kebudayaan, namun tetap mempertahankan kekuatan keislaman yang kental. Terdapat berbagai masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba, anak-anak yang mengidentifikasi diri sebagai punk, dan lain sebagainya. Dan juga ada metode dakwah akulturasi. Dakwah secara akulturasi merupakan pencampuran metodik zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan zaman modern yang secara aplikatifnya melibatkan budaya kaum setempat. Urgensi daripada metode ini merujuk pada Al-Quran surat Ibrahim ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrohmanirrohim. Wa ma arsalna min rasuli illa bil lisani qaumihi liyubayyina lahum faidilullahu ma yasha'u wa yahdi ma yasha' wa huwal azizul hakim. Artinya kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka, maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, karena kecenderungannya untuk sesat, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hidayah Safira yang telah memaparkan materinya. Baik, mungkin itu saja ya pemaparan materi yang dipaparkan oleh kelompok 5 tentang sabar dan berjuang demi dakwah gitu. Semoga kita bisa mengambil hal-hal baiknya gitu dari presentasi kelompok 5 ini. Dan semoga kita selalu bisa sabar dan berjuang untuk berdakwah mensyiarkan Islam kepada dunia sekitar, terkhususnya kepada diri kita sendiri gitu. Mungkin itu saja presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 5. Terima kasih banyak atas perhatian dan perhatiannya. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.